Selamat jumpa kembali dengan Lubai Day Channel dengan materi-materi tentang pendidikan. Sebelum saya sampaikan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di Lubai Day Channel. Disimak materinya ya. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara ada 3 poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila sendiri secara etimologi berarti panca itu berarti 5, sila itu adalah dasar, berarti secara etimologi adalah dasar yang terdiri dari 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar dalam sila yang pertama yakni keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, taat menjalankan ajaran agama, mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai ajaran agama kepada orang lain, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, dan saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Nilai dasar dalam sila kedua yakni kesadaran berperilaku sesuai nilai-nilai moral dan hati nurani. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Yang keempat, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Yang kelima, memunculkan sikap tenggang rasa dan dalam hubungan sosial. Nilai dasar dalam sila ketiga, menghormati perbedaan dalam masyarakat, menjalin kerjasama atau bergotong royong, kebulatan tekad mewujudkan persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, cinta dan bangsa pada bangsa dan kebudayaan Indonesia, cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia, serta rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yakni rakyat Indonesia memegang kedaulatan, demokrasi dalam politik, ekonomi, dan sosial, musyawarah untuk mufakat, menghormati keputusan bersama, dan melaksanakan keputusan bersama. Untuk nilai dasar dalam sila kelima ada beberapa poin. Yang pertama, keadilan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, adil terhadap sesama, seimbangan antara hak dan kewajiban, kerjasama untuk mendapatkan keadilan, dermawan, hemat, sederhana, dan kerja keras, serta menghargai hasil karya orang lain. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia ada pembagian menurut kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia banyak teori yang dipakai dalam pembagian kekuasaan pemerintahan.
Termasuk yang pertama adalah pembagian kekuasaan menurut Muntas John Locke, membagi kekuasaan menjadi 3, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kalau menurut Montesquieu, membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara yang di Indonesia hampir mirip ya antara Montesquieu dan John Locke. Yang dipakai adalah Montesquieu bahwa lembaga pemerintahan di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian apa yang pengertian dari ketiganya itu antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta federatif. Yang pertama, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam hal ini kalau di Indonesia dicontohkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kalau di Indonesia lembaga eksekutif yakni presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh para menteri. Dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan pemerintahan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Kalau di Indonesia yudikatif itu adalah MA, MK, dan KY. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya, baik di tingkat pusat maupun sampai di tingkat daerah. Kekuasaan vertikal dan horizontal. Untuk kekuasaan vertikal itu adalah kekuasaan pemerintah pusat, kekuasaan pemerintah provinsi, kekuasaan pemerintah kabupaten, serta kekuasaan pemerintahan kota. Itu dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk kekuasaan yang horizontal adalah kekuasaan konstitusi, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan moneter. Untuk aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama, nilai Pancasila adalah sebagai etika dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, penerapan nilai Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara. Etika merupakan cabang falsafah dalam ilmu kemanusiaan yang membahas sistem pemikiran tentang ajaran moral. Kalau ditanya gambar di bawah itu ada, di tengah itu ada gambar gedung DPR ya, sedang paripurna, sedang parlemen di situ. Kemudian gambar yang di samping itu adalah gambar tikus, kemudian semacam koruptor lah yang diburu gitu ya. Kalau secara gambar etikanya apa di situ? Ya berarti kalau kita diberikan mandat, kalau kita diberikan kepercayaan oleh rakyat, dipilih oleh rakyat secara langsung, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Termasuk ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu kan harus ada sumpah jabatan.
Makanya kita harus mempunyai etika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah, apa itu etika? Etika adalah merupakan cabang falsafah dan kehidupan manusia yang membahas sistem pemikiran mendasar tentang ajaran moral. Etika membahas cara dan alasan kita mengikuti ajaran moral tertentu. Sebab etika itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang beretika tidak akan menjerumuskan dalam praktik korupsi. Adapun rakyat yang beretika akan memantapkan penyelenggaraan pemerintah sehingga mencapai tujuan negara yang baik. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan. Pancasila harus menjadi jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama, maupun bidang pertahanan dan keamanan. Untuk itu, penerapan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap simak terus materi-materi tentang pendidikan di LUBD Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share LUBD Channel. Terima kasih. Dadah.